Semuanya sudah tercatat. Korban banjir yang tertampung untuk orang dewasa 50 orang dan anak-anak 20 orang. Kenapa sih? Kamu selalu bikin aku malu, Aulia. Dan kenapa aku selalu harus berurusan dengan kamu? Dan kenapa juga kamu selalu lebih beruntung mengambil hati Ustadz Sobri? Kamu mau bilang hati saya tidak peka begitu? Saya tidak bilang begitu. Tapi fakta bahwa Ustazah mau berangkat umroh di saat tetangga-tetangga lagi kena musibah banjir. Itu sudah menunjukkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maling! Berani lu masuk kemari. Lari aja, Nek. Kalian nggak bisa lari kemana-mana. Ikut gua kantor polisi. Dasar sapam brengsek lu! Lu sanggup jawab, udah ngebunuh orang, tau? Kok gue? Ini semua gara-gara lu. Kalau lu nggak berisik, nggak bakal begini kejadiannya. Gue kan nggak sengaja, Dik. Tapi kalau nggak pakai bau belati, kejadian tadi nggak akan terjadi. Gue juga nggak sengaja. Itu kan jawaban gue, Dik. Sekarang, mana hasil curian kita tadi? Mana ya? Dia ketinggalan di sono. Aduh, sia-sia semua deh. Apes gue ah. Karena kondisi tempat pengungsi yang kita bikin di Jakarta itu sudah tidak memenuhi syarat lagi. Bagaimana kalau sekiranya sebahagian pengungsi itu kita ungsikan kemari? Ya, apa nggak terlalu berlebihan, Kiai? Ya, jarak tempuh ke sini kan cukup jauh. Pertimbangan saya, karena saya melihat kondisi pengungsi itu sendiri sudah depresi, bahkan cenderung putus asa. Bahkan banyak di antara mereka itu menjadi penganggur tanpa bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau mereka kita ungsikan kemari, paling tidak kita bisa bimbing mereka. Tinggal kita tunjuk siapa koordinator yang bisa memimpin dan tepat untuk itu. Saya kira Aulia bisa melakukannya, Kiai. Setuju. Saya tidak setuju, Ustadz. Alasannya apa, Ustazah? Aulia belum mampu dibebani tanggung jawab. Apa Ustadz tidak tahu? Dia terlalu sering membuat masalah. Ya, kita tahu memang Aulia sering membuat masalah. Tapi di jiwanya itu tersimpan leadership. Buktinya dengan kegiatan-kegiatan yang dia pimpin, sukses. Ustazah, saya kira sebaiknya Ustazah konsentrasi kepada rencana Ustazah untuk umroh. Masalah banjir ini biarlah kita yang memikirkannya. Dan agar masalah ini tidak terkontaminasi dengan urusan pribadi. Apaan ah? Gawat. Ayo. Apaan sih? Gawat. Tadi gue liat polisi di rumahnya Pak Broto. Mereka sedang memeriksa di sana. Ji, soal itu lu tenang aja. Denger gue. Pagi ini sebagian pengungsi
Saya yakin bahwa bukan pemandangan itu menjadi fokus. Pasti ada sesuatu yang sedang dipikirkan. Saya lagi memikirkan Ustazah Habibah, Kiai. Iya. Kenapa tidak dipercepat saja? Itu kan kewajiban kita selaku umat Islam. Bukankah Ustazah sendiri suka sama Anda? Bukan itu, Kiai. Bukan itu, aduh. Lalu apa? Gini, Kiai. 3 hari yang lalu, Ustazah Habibah menemui saya. Dan pembicaraan kami melanjutkan pembicaraan kami sebulan yang lalu. Warisan yang saya terima adalah rezeki, Ustadz. Dan dengan rezeki ini, saya berharap saya bisa memberangkatkan Ustadz untuk berumroh bersama saya. Dan bisa dibayangkan betapa kecewanya saya kalau Ustadz menolaknya. Ustazah, saya ini tidak pernah menolak rezeki, Ustazah. Tapi sekarang keadaan tidak memungkinkan. Curah hujan cukup tinggi sekali. Dan bisa saja tiba-tiba banjir datang lagi. Dan banyak sekali saudara-saudara kita butuh pertolongan. Ustazah, apa keberangkatannya tidak bisa ditunda? Gak bisa, Ustadz. Paket umroh khusus ini cuma berlaku untuk bulan ini. Kalau seandainya ditunda, uang DP-nya hangus. Dan kalau memang harus tetap ditunda juga, bulan-bulan ke depan kan kita akan disibukkan dengan program-program baru dan ujian. Kalau gitu, beri saya waktu untuk memikirkannya ya. Di satu sisi saya tidak mau mengecewakan, tapi di sisi lain saya tidak sampai hati kalau saya berangkat umroh dengan kondisi seperti ini. Hanya Ustadz yang bisa memutuskannya. Tapi kalau ada atau menemukan jalan buntu, serahkan kepada Allah. Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Terima kasih, Kiai. Li, semuanya sudah tercatat. Korban banjir yang tertampung untuk orang dewasa 50 orang dan anak-anak 20 orang. Kenapa sih? Kamu selalu bikin aku malu, Aulia. Dan kenapa aku selalu harus berurusan dengan kamu? Dan kenapa juga kamu selalu lebih beruntung mengambil hati Ustadz Sobri? Kenapa? Ya udah, kalau gitu sekarang lo lanjutin kerjanya deh. Memangnya apa sih yang sudah dia lakukan untuk Ustadz Sobri? Dan mengapa Ustadz Sobri tidak membelaku? Dia malah membela si centil itu. Apa masih kurang pengorbananku selama ini, Ustadz? Padahal aku sudah berkorban. Dengan uang warisanku, aku ingin mengajakmu umroh bersamaku. Mar, kok 2 cowok itu ikut ngisi juga ya? Bukan yang boleh ngisi di sini tuh cuman yang tidak berdaya aja ya? Aku rasa sih mereka dipilih karena mereka pengangguran deh. Lu sebaiknya hati-hati sama 2 orang santri itu. Sepertinya mereka curiga sama kita. Kalau mereka sampai tahu tentang kita gimana, Dik? Kita bongkar aja mereka. Aku benci! Aku benci semuanya! Aku benci!
sangat mencintai Ustadz Sobri. Sampai aku memutuskan untuk tetap menjomblo di usiaku sekarang. Yang benar. Kamu menjomblo kan bukan karena Ustadz Sobri. Tapi kamu menjomblo karena sikap kamu yang egois dan judes. Makanya kamu jadi nggak laku-laku. Iya kan? Kurang ajar. Berani-beraninya kamu menghina aku. Hai perawan tua, puas-puasin deh marahnya. Jadi, Ustazah Habibah pergi umrohnya sama Ustadz Sobri. Iya. Tapi kondisi seperti ini saya belum mengiyakan. Olia? Olia? Kok marah sih? Dia, si Aulia kemana sih? Jam segini belum nongol juga. Iya nih, jadi kacau semuanya. Selimutnya juga belum diambil, bed di gudang. Yul, tolongin gue ya Yul. Tolong apa? Tolong ambil selimut di gudang ya Yul. Oh ya. Makasih ya Yul. Yaudah, bagiin. Kita nggak bisa terus-terusan begini di tempat kayak gini. Nunggu belas kasihan kurang bego. Bis, kita mau gimana lagi, Dik? Gua mesti dapat sesuatu dari tempat ini. Habis itu kita langsung kabur. Maksud lo? Besok malam kita curi berangkas pesantren ini. Hah? Gila, Dik. Bisa kualat kita. Emangnya lo tahu tempatnya di mana? Tenang aja. Gua udah pelajarin seluk-beluk tempat ini. Bet, gimana nih selimutnya pada gini semua? Loh, Waduh, kok pada nyeplok telur di selimut sih? Emangnya nggak ada pengorengannya ya? Gak ada. Nih, lanjutin deh. Yuk kita cari Aulia, cepetan. Setelah Mama dan Papa gue udah gak bisa lagi dijadiin tempat berlindung dan berkeluh kesah, maka Ustadz Sobri adalah harapan gue satu-satunya. Tapi sekarang harapan itu musnah. Ustazah Habibah udah merenggutnya dari gue. Dan diam-diam mereka hendak pergi umroh bersama. Jangan-jangan mereka berdua sekalian nikah di sana. Aulia. Li, lo kenapa sih? Nggak kenapa-napa kok. Jangan nangis, Li. Kalau kamu nggak punya duit, nanti tak pinjemin. So kebayangan duit lo. Yaudah. Yang penting sekarang lo jangan nangis lagi ya. Ada masalah besar yang harus kita tanganin, Li. Masalah apa? Semua selimut pengungsi kotor kena pecahan telur. Apa? Telur? Nih, lihat. Nih. Terus sekarang gimana dong, Li? Semua pengungsi pada kedinginan. Kumpulkan selimut-selimut para santri sekarang juga.